minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Mbak Rumaisa, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kajian Rumaisa kali ini ya, kajian MTC kali ini. Kemudian semoga kita selalu dilimpahkan keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan sampai akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya, dan semoga kita kelak di surga bisa berkumpul dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian materi kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat kali ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan bisa menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya diamanati untuk menyampaikan kisah sahabiah, kisah dari istri Nabi. Kita tentang kisah istri Nabi Muhammad yang bernama Zainab binti Jahsy. Di posternya kemarin udah ditulis juga ya di captionnya bahwa Zainab ini adalah salah satu wanita yang pernikahannya langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, betapa mulianya gitu loh, yang menikahkan langsung Allah gitu. Kita aja kalau resepsi ada pernikahan, wah misalnya yang menikahkan itu ustadz terkenal gitu, Ustadz Adi Hidayat misalnya. Wah kemarin saya kondangan itu yang nikahnya Ustadz Adi Hidayat tuh, tamunya pejabat-pejabat misalnya, ada SBY, ada artis, pokoknya kayak itu udah wah banget gitu ya. Apalagi Ibunda Zainab binti Jahsy yang pernikahannya langsung dinikahkan oleh Allah, Masya Allah ya. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau, dari kemuliaan-kemuliaan beliau dan hikmah-hikmah di balik pernikahan beliau. Kemudian langsung aja ya saya bacakan deskripsi dari Ibunda Zainab ini. Jadi Ibunda Zainab ini sebenarnya nama aslinya bukan Zainab binti Jahsy. Waktu beliau lahir, nama aslinya adalah Barroh binti Burroh. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti menjadi Zainab, dan nama ayahnya berubah juga menjadi Jahsy. Nama ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib. Mbak pasti pernah mendengar ya Abdul Muthalib siapa? Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Zainab ini masih satu kakek sama Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib masih adik kakak sama ibunya Zainab. Ibunya Zainab yaitu Umaymah binti Abdul Muthalib, ini adik kakak. Jadi Rasulullah dengan Zainab ini saudara sepupu. Kemudian beliau ini lahir dari kalangan Bani Quraisy seperti Rasulullah ya. Jadi kalau di zaman dahulu itu yang namanya Bani Quraisy itu adalah strata sosialnya tuh paling tinggi gitu. Ningrat, bangsawan, terhormat, paling tinggi gitu. Jadi beliau ini dari kalangan bangsawan, lahir dari kalangan bangsawan, dari kabilah Quraisy, dan dikenal sebagai wanita tercantik dari kabilah Quraisy. Insya Allah ya, udah kaya, bangsawan, cantik. Kemudian pada waktu itu
itu kakaknya Zainab ini yang bernama Abdullah ini, beliau tuh memang senang sama kepribadian Nabi Muhammad, sehingga ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, kakaknya Zainab, si Abdullah ini menjadi salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Yang orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu kan disebutnya as-sabiqunal awalun ya. Jadi kakaknya Zainab ini termasuk dalam as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun, dan Abdullah kakaknya Zainab ini mengajak keluarganya, mengajak ayahnya, mengajak adiknya, mengajak kakaknya, semuanya masuk ke dalam masuk ikut memeluk agama Islam. Nah, akhirnya dari situlah semua keluarga Jahsy masuk Islam. Jadi ibunda Zainab ini sudah cantik dari kalangan bangsawan, kemudian ayahnya dikenal sebagai orang yang dermawan. Dari udah gitu, beliau juga sudah menjadi seorang muslimah, dan Bunda Zainab ini masuk Islamnya tuh menjadi pemeluk agama Islam tuh, beliau tuh menjadi muslimah yang sangat kafah ya. Jadi tuh seperti menemukan oase di padang pasir gitu. Jadi tuh bener-bener tuh muslimahnya tuh menjadi muslimah yang totalitas gitu, yang senang gitu sama Islam tuh, sampai tuh semua perintah-perintahnya dilaksanakan, berniat menjadi muslimah yang taat. Itulah profil dari Ibunda Zainab binti Jahsy. Ini bisa kita katakan di dalam cerita ini beliau adalah pemeran utama ya. Kemudian kalau kita cerita tentang Zainab binti Jahsy, kita nggak akan lepas dari sosok sahabat Nabi yang satu lagi yang bernama Zaid bin Harithah. Jadi kita katakan di cerita kali ini beliau adalah pemain figuran ya. Oke ya, siapakah Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini bahkan sahabat Nabi yang cukup terkenal juga, karena beliau adalah sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi banyak dalam Al-Quran kisah-kisah tentang sahabat Nabi, tapi tidak disebutkan namanya secara khusus. Dalam Al-Quran disebutkan palingan dengan kata ganti dia, mereka gitu. Tapi khusus Zaid, Allah mention namanya dalam Al-Quran. Insya Allah ya, kita aja kalau di-mention temen di Instastory yang hanya bertahan 24 jam, kita klik, kita langsung senang, kita klik add to your story gitu ya. Apalagi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tuh di-mention sama Allah dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu abadi. Kayak Instastory yang cuma 24 jam. Jadi kita di sini saya cerita singkat ya tentang Zaid bin Harithah. Siapakah Zaid bin Harithah yang mendapat kemuliaan seperti ini? Konon Zaid bin Harithah ini masa kecilnya cukup tragis, Mbak. Cukup tragis karena waktu kecilnya itu ketika usia Zaid bin Harithah masih 8 tahun. Zaid bin Harithah ini bukan berasal dari Bani Quraisy ya. Beliau berasal dari Bani Mu'in namanya. Kemudian waktu beliau umur 8 tahun, beliau diajak ibunya ke kampung sebelah, ke kampung saudaranya di kampung sebelah gitu. Terus ibunya bilang, "Nah, ayo nak kita kunjungin saudara ibu di kampung sebelah gitu." Iyalah, happy lah dia jalan sama ibunya, jalan ke kampung sebelah, ke desa sebelah. Ayahnya nggak ikut. Tapi qadarullah, baru sampai sana, ternyata tuh itu desanya tuh diserang gitu, diserang sama musuhnya, dan desanya tuh dijarah gitu ya, semua harta bendanya diambil, termasuk Zaid bin Harithah ini. Jadi Zaid bin Harithah ini dijadikan budak, dibawa ke pasar budak gitu. Ya sedih banget kan ya, anak kecil nggak tahu apa-apa gitu, kepisah dari ibunya, kepisah dari bapaknya, yang tadinya happy-happy mau jalan-jalan malah berakhir di pasar budak gitu. Ya, gitu. Tapi di sinilah akhirnya awal mula Zaid bin Harithah bertemu dengan Rasulullah, karena ternyata di pasar budak ini akhirnya Zaid bin Harithah dibeli oleh keponakannya Khadijah binti Khuwailid yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah.
Mbak kecepatan nggak saya ceritanya? Nggak kan ya? Jadi dibeli sama keponakannya Khadijah dan dihadiahkan kepada Khadijah, katanya dihadiahkannya Bibi, misalnya manggilnya Bibi ya kan karena keponakannya Bibi, saya beli budak nih buat Bibi gitu, kelihatannya anaknya baik, cekatan gitu. Hadiahkan kepada Khadijah, dan ketika Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, oleh Ibunda Khadijah, Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Ini suamiku, ini mulai sekarang Zaid bin Harithah akan menjadi budakmu yang akan melayani kamu gitu. Nah, itulah akhirnya Zaid bin Harithah menjadi followernya Nabi Muhammad ya, kemana-mana kemana ada Nabi Muhammad, di situ ada Zaid bin Harithah, dan hubungannya tuh karena dua-duanya Nabi Muhammad dan Zaid tuh saling maksudnya tuh akhlaknya baik gitu, sama-sama orang yang baik, jadi tuh merasa klik, merasa cocok, dan akhirnya tuh hubungannya tuh lebih dari sekedar hubungan majikan dan budak. Jadi hubungannya tuh udah sangat akrab, jadi tuh udah terkenal di kalangan bangsa Arab, tuh udah terkenal kalau di pasar ada Zaid, wah ada Zaid nih, gitu. Ada Zaid bin Harithah, pasti dekat sini ada Nabi Muhammad nih gitu, di mana ada Nabi Muhammad juga, wah Nabi Muhammad gitu, wah ada Zaid nih gitu. Dan akhirnya ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Zaid bin Harithah tuh menjadi As-Sabiqunal Awalun. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam, masuk dalam member As-Sabiqunal Awalun Squad. Ini juga salah satu keistimewaan Zaid bin Harithah ya, karena nggak semua orang bisa menjadi As-Sabiqunal Awalun Squad gitu ya. Kemudian Zaid bin Harithah akhirnya berita tentang Zaid bin Harithah yang dekat sama Nabi ini, Nabi Muhammad ini terkenal kan ya, dari mulut ke mulut, akhirnya sampai ke telinga bapak kandungnya Zaid bin Harithah, si Harithah ini. Nah, kata temannya, di Mekah ada loh, ada pedagang loh, misalnya gitu ya. Namanya Muhammad, dia punya budak namanya Zaid bin Harithah. Ciri-cirinya persis seperti anak kamu yang hilang gitu, yang hilang di kampung sebelah dulu gitu. Nah, bapaknya tuh dengar itu seneng dong, wah kalau itu anak saya akan menjemputnya gitu. Saya pergi deh, bapaknya pergi ke Mekah sama pamannya, berniat mau menjemput Zaid, bertemu Nabi Muhammad gitu. Wah benar ini anak saya gitu. Terus bilang, ya Muhammad, bisakah saya mengambil anak saya kembali gitu? Karena ini ada saya merindukan anak saya gitu ya, kan dari kecil kepisah, terus ketemu udah besar, seneng dong bapaknya gitu. Di sisi lain Nabi Muhammad juga sedih dong, karena kan ini kan udah deket sama Nabi Muhammad gitu ya, namanya udah teman deket, terus mau berpisah tuh rasanya Nabi Muhammad juga berat gitu ya, mau berpisah sama Zaid. Akhirnya sama Nabi Muhammad tuh disuruh pilih lah Zaid, pilihlah kamu mau ikut bapak kamu atau mau ikut saya, katanya gitu. Terus akhirnya Zaid milih ikut sama Nabi Muhammad, karena dibilang sama bapaknya, jangan khawatir bapakku, Nabi Muhammad ini meskipun bukan bapak, bukan paman, tapi sudah menganggap saya saya sudah mendapatkan sosok ayah dan sosok paman dalam diri Nabi Muhammad gitu. Nah, semenjak saat itu Nabi Muhammad bahagia, karena bahagia dia umumkan ke penduduk setempat, kalau mulai sekarang Zaid bukan lagi budak, Zaid dimerdekakan, dibebaskan, dan diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Jadi Zaid namanya tadinya Zaid bin Harithah berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Kejutan. Jadi pada zaman dulu itu kalau ngangkat anak itu namanya ikut berubah. Yang tadinya Zaid bin Harithah begitu diangkat menjadi anak, namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Sudah lumrah dan sudah berlaku berpuluh-puluh tahun tradisi seperti itu ya. Nah, kembali lagi kita ke
bintang utama kita ke Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy akhirnya eh, tumbuh menjadi makin hari semakin menjadi wanita muslimah yang solehah ya. Begitu juga Zaid semakin hari tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani yang selalu menjadi panglima perang saat perang bersama Nabi. Jadi kalau ada peperangan Zaid selalu menjadi bukan hanya sebagai tentara biasa tetapi selalu menjadi panglima, selalu menjadi komandan, selalu menjadi memimpin pasukan, entah itu pasukan berkuda, entah itu pasukan memanah, pokoknya Zaid itu menjadi inilah menjadi pimpinan kompi, pimpinan barisan, menjadi pemuda yang hebat. Terus uh, akhirnya Rasulullah tuh bertanya lah kepada Zaid, Zaid adakah wanita yang sekiranya mau kamu nikahi gitu? Karena kan Nabi Muhammad sudah menjadi bapak angkatnya ya gitu, punya tanggung jawab untuk menikahkan. Nah, Zaid bilang kan Nabi Muhammad kalau dia tuh ingin meminang Zainab binti Jahsy gitu. Baiklah kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke rumah Zainab bertemu dengan paman dengan ayahnya, dengan keluarga besarnya. Pergi ke rumah keluarga Jahsy bermaksud meminang Zainab binti Jahsy untuk si Zaid bin Harithah. Tetapi tunggu ternyata gayung tidak bersambut. Ternyata Zainab tuh tidak ada hati sama Zaid bin Harithah gitu. Jadi tuh Zainab menolak gitu. Aku tidak mau ya Rasulullah katanya gitu. Aku tidak mau katanya gitu. Kemudian katanya uh, selain dia nggak ada hati gitu ya, nggak suka sama Zaid bin Harithah, keluarga besarnya juga menolak dari pamannya, dari ayahnya, dari bibinya juga menolak gitu. Karena pada zaman dahulu walaupun Zaid bin Harithah ini mantan budak ya, tapi itu eh, statusnya tuh masih rendah gitu. Dari sisi di status sosial tuh statusnya rendah gitu. Enggak ini maksudnya tuh kalau misalnya mereka kan dari bangsa Quraisy itu, dari bangsa Ningrat gitu. Bangsa yang paling status sosialnya paling tinggi gitu. Sedangkan Zaid itu berada di status sosial paling bawah gitu loh. Itu maunya kan bangsawan sama bangsawan dong gitu. Kata Rasulullah itu sudah jelaskan gitu. Walaupun dia di mata kalian adalah budak, strata raja rendah, tapi di hati saya Zaid itu adalah orang yang sangat saya cintai, adalah anak angkat saya, dia adalah orang keutamaan saya gitu. Dan justru Rasulullah tuh berniat menikahkan Zaid dengan Zainab untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tuh manusia tidak boleh dipandang dari status sosialnya gitu. Tidak boleh manusia membangga-banggakan, wah saya anak pejabat, saya anak dokter gitu. Masa saya kawin sama anak tukang tempe misalnya. Jadi itu nggak boleh kayak gitu gitu. Rasulullah tuh pengen 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 justru pengen ini pengen menunjukin itu dengan pernikahan Zainab dengan Jaid ini gitu. Tapi tuh Zainab tetap nggak mau gitu. Aku aku nggak mau menikah sama Zaid, tetap kekeh gitu ya. Akhirnya turunlah ayat yang firman Allah itu yang berkata kalau misalnya tuh tidaklah pantas bagi mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka memilih pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesatnya nyata. Ini ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Akhirnya kata Zainab, ya Allah Rasulullah, benarkah setelah dibacakan ayat tersebut, benarkah ini merupakan perintahmu, aku harus menikah dengan Zaid bin Harithah, benarkah ini perintahmu gitu. Iya ini perintah saya gitu. Kalau begitu saya tidak mau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kata Zainab. Akhirnya menikahlah Zainab dengan Zaid karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, karena dia tidak mau bermaksiat, tidak mau melawan perintah Allah dan Rasulnya, menikahlah. Di sini
uh, Rasulullah menunjukkan kepada bangsa Arab kalau manusia di sisi Allah adalah sama, tidak memandang status sosial dia mau dari kalangan berat atau dari kalangan rakyat jelata. Allah hanya memandang manusia dari ketakwaannya. Jadi ternyata Zainab tidak menikah dengan Nabi ya awalnya, tapi menikah dengan anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritha. Kan tetapi ternyata perjalanan rumah tangga Zaid dan Zainab tidaklah mulus. Banyak halangan, banyak rintangan, eh, banyak duri-duri tajam gitu ya, yang menyebabkan rumah tangga mereka itu tidak tidak sakinah gitu, tidak mendapatkan ketenangan gitu. Pada saat itu Jibril memberitahukan kepada Nabi bahwa suatu saat Zaid dan Zainab akan bercerai dan kemudian Zainab akan menjadi istri Nabi gitu. Jadi ketika itu Rasulullah udah tahu endingnya seperti apa, Rasulullah udah tahu gitu ya. Datanglah Zaid kepada Rasulullah menceritakan perihal rumah tangganya yang menurut menurut Zaid itu sepertinya kok saya nggak sakinah di rumah tangga saya tuh nggak cocok gitu, ada aja kesalahan. Pokoknya dia curhat ke Rasulullah, tapi Rasulullah bilang bersabarlah katanya gitu, bersabarlah gitu. Balik lagi Zaid ke rumah gitu, mencoba menjalani rumah tangganya lagi. Tapi tetap aja ketika Allah sudah berkehendak ya, manusia mau bisa apa juga kan nggak akan bisa ya. Udah ditetapkan sama Allah kamu akan bercerai sama Zainab gitu. Akhirnya balik lagi lah si Zaid mengadukan persoalan rumah tangganya kepada Rasulullah. Rasulullah bilang lagi, tahanlah olehmu terhadap istrimu dan takutlah kepada Allah katanya gitu. Jawaban itu diterima lagi oleh Zaid. Rasulullah ingetin gitu ya. Ini kan perintah Allah gitu, janganlah gitu tahan. Padahal Rasulullah dalam hatinya udah tahu gitu. Tapi Rasulullah itu ada rasa kalau sampai cerai gitu dan sampai Zainab jadi istri saya, bagaimana ya pandangan masyarakat gitu. Di sisi lain Rasulullah juga tahu ini pasti nggak akan langgeng rumah tangga, pasti akan cerai gitu. Datang lagi lah Zaid ke rumahnya ke Rasulullah, ya Allah saya udah nggak bisa lagi, saya minta izin untuk menceraikan Zainab. Ya udah akhirnya Rasulullah mengizinkan dan bercerailah Zaid dan Zainab gitu. Terus sampai di sini Mbak masih dengerin kan ya? Cerailah Zaid dan Zainab. Jadi cuma beberapa bulan aja gitu. Kemudian pada masa itu ya, seperti yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya, pada masa itu bangsa Arab itu kebiasaan jeleknya itu yaitu kalau dia mengangkat anak angkatnya itu posisinya disamakan dengan anak kandung. Jadi anak angkatnya itu seperti tadi Zaid bin Harisah, yang awalnya Zaid bin Harisah namanya berubah jadi Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah itu juga anak angkat berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian anak angkat itu bisa orang tua angkat bisa menjadi wali nikah anak angkat. Itu adalah tradisi yang sudah bertahun-tahun berlaku pada masa itu, dan Allah ingin merombak kebiasaan jelek itu, karena kalau seperti itu nanti jadi kabur ya, nasabnya tuh jadi nggak jelas gitu, jadinya tuh kedudukannya tuh jadi nggak jelas, ini mana anak angkat mana anak kandung. Takutnya nanti karena nggak jelas itu terjadi pernikahan sedarah karena nggak ketahuan nasabnya yang mana, kan itu kan bisa fatal gitu. Nah Allah tuh pengen menetapkan hukum yang baru gitu, hukum Islam yang baru, kalau anak angkat itu tidak sama ada kedudukannya dengan anak kandung. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Yang isinya itu menerangkan, saya bacain artinya aja ya.
Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama-nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya. Tetapi apa yang disengaja oleh hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sesudah turun ayat ini, Zaid yang selama ini dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, kemudian Rasulullah cabut lagi namanya, mulai sekarang Zaid kembali namanya menjadi Zaid bin Harithah. Dan hak-hak anak angkat sebagaimana yang berlaku sama Rasulullah ditekankan lagi semenjak saat ini hak anak angkat yang telah berlaku itu hilang. Anak angkat adalah tetap orang lain. Tidak bisa anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya. Gitu. Nah, kemudian setelah Zaid ditegaskan kalau dia bukan lagi anak angkat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy gitu. Tapi Rasulullah enggak langsung melaksanakan ya. Lagi-lagi Rasulullah tuh khawatir akan pandangan masyarakat kepada beliau gitu ya. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya. Nah, disinilah di firman inilah yang dimana ayat yang menyebutkan nama Zaid di dalamnya, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 39. Ahzab ayat 39 dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Ini maksudnya Zaid ya, yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya itu maksudnya nikmat keislaman. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, kamu itu maksudnya Rasulullah, nikmat kepada Zaid itu nikmat kebebasan dari budak. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini maksudnya ketika Zaid curhat ke Rasulullah ya, tentang masalah rumah tangganya. Ingatlah ketika saat itu kamu bilang kayak gitu, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ini maksudnya tuh sedang kamu menyembunyikan, Rasulullah tuh menyembunyikan dalam hatinya gitu, kalau memang kamu harusnya bercerai gitu loh. Tapi Rasulullah tuh menyuruh Zaid balik lagi ke istrinya, balik lagi ke istrinya gitu ya. Dan kamu takut pada manusia. Ini karena Rasulullah berpikir, Rasulullah takut gitu akan reaksi orang-orang. Sedangkan Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Jadi di ayat ini juga Allah tuh menegur Nabi Muhammad. Kenapa kamu lebih takut sama pandangan manusia gitu. Padahal seharusnya kamu lebih takut kepada Allah kayak gitu. Maka tatkala Zaid telah mengakhirkan keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, maksudnya dengan Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, di sini di ayat ini tuh kalau di dalam bahasa Arabnya ya ada kata-kata zawajnakaha aku nikahkan kamu dengannya gitu. Ini kan Allah bilang aku nikahkan kamu dengannya. Ini sudah menjadi akad nikah antara Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Jadi disinilah yang dibilang kalau Zainab itu dinikahkan oleh Allah, ini ada di ayat ini, zawajnakaha. Jadi aku nikahkan kamu dengan dia. Di ayat ini secara otomatis Rasulullah dan Zainab sudah dinikahkan Allah dan sudah menjadi suami istri gitu. Nah, disinilah akhirnya pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab terjadi. Jadi Rasulullah
menikahi Zainab, masuk ke dalam rumahnya dan bilang kalau menyampaikan adat ini dan bilang kalau mulai sekarang kamu menjadi istriku gitu. Terus kata Zainab, ya Rasulullah, begini saja kah gitu. Maksudnya tuh nggak ada, tak ada pinangan kah, tak ada saksi kah, tak ada mahar kah gitu, nggak ada wali kah gitu. Begini aja nikah kita, udah gini gitu, udah ibaratnya kun fayakun aja nih gitu. Kata Allah, kata Rasulullah, Allah lah yang menikahkan dan Jibril lah yang menjadi saksi. Wah, ini benar-benar masya Allah ya, yang menikahkan Allah langsung dari langit ketujuh dan yang menjadi saksi adalah malaikat Jibril. Insya Allah kita aja kalau ngeliat orang resepsi yang menikahkan ustadz, gubernur, presiden itu rasanya udah wah banget ya. Ini apalagi yang menikahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tingginya kedudukan Ibunda Zainab. Maka pantaslah ketika Ibunda Zainab tuh bilang gitu. Kita kalau ngelihat orang dinikahin sama ustadz aja tuh kita rasanya bangga ya gitu, hebat ya gitu. Dinikahinnya sama orang-orang hebat gitu. Apalagi ini apa sih beliau gitu ya nikahkan Allah, maka Bunda Zainab tuh bilang gitu ke istri Nabi yang lain, kalian tuh dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, tapi aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit ketujuh. Insya Allah gitu. Bila akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Dan pada saat pernikahan ini sesungguhnya bertujuan untuk menegaskan kembali ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa anak angkat itu adalah orang lain, anak angkat itu, sehingga anak angkat itu mantan istrinya bisa dinikahi oleh bapak angkatnya gitu, karena dia orang lain, bukan anak kamu. Kalau misalnya anak kandung kan mantan istrinya itu ketika dia bercerai, mantan istrinya nggak boleh dinikahi ya. Jadi ketika suami istri bercerai, kalau anak kandung nih ya, ketika suami istri bercerai, otomatis mereka jadi mantan suami dan mantan istri, ya. Tapi hubungannya ke mertua, dia bukan mantan mertua, nggak putus, dia tetap tidak boleh dinikahi gitu. Tetap mahram. Tapi kalau anak angkat, dia tuh orang lain, sekalipun dia anak angkat, dia tetap orang lain, sehingga tuh istrinya pun mantan istrinya tuh bisa dinikahi sama bapaknya gitu. Jadi tuh dalam kasus pernikahan Nabi Muhammad dan Zainab ini, Allah tuh mau menunjukkan ke masyarakat kedudukan anak angkat itu seperti ini gitu. Nggak ada istimewanya sama sekali gitu. Seperti tadi di ayat sebelumnya ya, kalau anak angkat itu cuma di mulut aja, tapi itu tidak mengikat ke nasab, tidak mengikat ke syariat sama sekali gitu. Jadi untuk mendobrak budaya yang sudah terjadi selama bertahun-tahun itu kan memang butuh gerakan, butuh momentum, butuh gerakan, butuh ikon gitu. Nah, disinilah di pernikahan Nabi dengan Zainab inilah Allah tuh mendobrak tradisi lama. Jadi tuh Bunda Zainab ini yang merupakan ikon mendobrak budaya lama menjadi penetapan budaya hukum syariah yang berlaku hingga saat ini gitu. Insya Allah ya. Kayak kalau ini kan kalau kalau perusahaan-perusahaan internasional kan mencari ikon produknya kan pasti mencari yang lain ya, yang bagus itu ya, yang famous ya. Berarti penunjukan Allah kepada Zainab sebagai ikon ini menunjukkan kalau Bunda Zainab ini nggak main-main gitu. Beliau merupakan wanita yang mulia gitu, yang kedudukannya itu sangat tinggi di mata Allah sehingga Allah memilih beliau gitu. Sinilah hikmah dari pernikahan Siti Zainab dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diceritakan bahwa saat walimah pun pernikahan ini mendapat keberkahan Allah yang sangat luar biasa ya. Bahwa pernikahan ini itu satu-satunya walimah yang Rasulullah yang sangat mewah gitu. Rasulullah jadi mengundang banyak orang, Rasulullah menyembelih kambing gitu.
Kemudian pada waktu itu Anas bin Malik bercerita kalau undanglah undanglah fulana, fulana, undanglah fulan gitu. Maksudnya tuh undanglah dia, undanglah dia, undanglah dia. Sampai undangan tuh ada 300 orang, banyak gitu. Tapi tuh menyembelih kambing cuma satu itu makanan gak habis-habis gitu. Itu merupakan salah satu mujizat dalam pernikahan Zainab dengan Nabi Muhammad. Kemudian ibunya Anas bin Malik tuh yang bernama Ummu Aiman atau Ummu siapa ya? Itu dikisahkan bahwa beliau memberi makanan dalam bejana gitu ya. Dan makanan dalam bejana untuk Rasulullah, sampaikanlah salamku untuk Rasulullah, katakan juga bahwa sesungguhnya hidangan yang aku berikan untuk walimahan beliau ini sangat sedikit gitu, kata ibunya Anas, namanya Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim. Terus kata Anas pun menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan ibunya, lalu Rasulullah berkata, letakkanlah hidangan itu gitu, kemudian pergilah, undanglah semua orang gitu. Terus ketika si Anas mengundang orang-orang tuh, kata Rasulullah, wahai Anas, bawalah kemari makanan dari ibumu gitu. Dibawa lah, terus bagi-bagikan gitu. Nah itu tuh makanan gak habis-habis, padahal ibunya masak sedikit, dibagi berapa ratus orang pun itu makanan gak habis-habis. Nanti tamu yang datang tuh makan sampai kenyang, padahal makanannya cuma sedikit, tapi tuh gak habis-habis dan tamu bisa makan sampai kenyang. Itulah salah satu mujizat yang terjadi di pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Zainab. Kemudian dari pernikahan ini juga, setelah pernikahan ini juga keistimewaan pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab ini adalah turunnya ayat perintah hijab bagi kaum perempuan Islam. Jadi zaman dulu tuh belum ada ketentuan berhijab ya. Semenjak setelah pernikahan Rasulullah dengan Zainab, awalnya itu perintah hijab itu turun hanya perintah hijab bukan hijab menutupi aurat ya, hanya hijab aja, hijab kayak hijab kayak hijab hordeng gitu. Maksudnya tuh antara wanita harus dihijabi gitu, jangan langsung bertatap muka gitu, kayak sholat harus dihijabi gitu. Maksudnya tuh hijab yang ayat pertama kali turun tentang hijab itu bunyinya seperti itu, dihijabilah gitu. Kemudian maksudnya tabir gitu, turun perintah tabir gitu. Kemudian sampai akhirnya turun perintah berjilbab. Jadi disinilah akhirnya turun perintah yang di surat Al-Ahzab ayat 59, dan katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal gitu. Jadi ini turun setelah pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab. Kemudian dikisahkan bahwa Ibunda Zainab ini merupakan sosok orang yang sangat kreatif ya. Dikisahkan beliau ini adalah sosok perempuan mandiri yang mempunyai zakat dari income-nya sendiri gitu. Jadi beliau ini senang sekali bersedekah sehingga dijuluki sebagai ibunya para janda dan anak yatim. Jadi kalau ada orang susah, yang kesusahan, mereka larinya ke Ibunda Zainab gitu. Karena beliau pasti memberikan sedekahnya gitu. Dan sedekahnya itu sedekah mandiri dari income-nya sendiri. Jadi beliau ini tangannya terampil, beliau menyamak menjadi wadah air, kemudian beliau menenun, dan hasilnya itu dijual dan disedekahkan gitu. Masya Allah ya. Jadi tuh beliau tuh sosok perempuan mandiri kreatif yang kalau sekarang mungkin bisa dibilang punya produk apa namanya, produksi dari rumah, home production, bukan ya? Ya pokoknya beliau ini
berdaya dari rumah lah, berkarir dari rumah gitu. Jadi beliau tuh nggak cuma duduk aja, nggak cuma duduk ibadah, tapi beliau pun berusaha menghasilkan income, dan income-nya itu disedekahkan buat beliau tuh. Yang diambil untuk beliau adalah sedikit aja gitu, selebihnya disedekahkan buat mustahikin gitu. Kemudian dikisahkan bahwa Ibunda Zainab ini juga orang yang sangat sangat bersih hatinya ya, sangat bersih hatinya. Jadi ketika istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha terkena skandal bersama Sofyan ya, Sofwan ya. Jadi ada sebuah kisah ya, kisah ketika Aisyah terkena fitnah. Ibunda Aisyah terkena fitnah gitu. Jadi waktu itu dalam perjalanan Ibunda Aisyah itu berjalan bersama rombongan Nabi. Tapi ketika itu Ibunda Aisyah tuh malam-malam itu turun dari tandunya. Jadi pada zaman dulu tuh istri Nabi tuh kalau berangkat tuh ditandu dan dihijabi gitu. Jadi tuh nggak kelihatan dalamnya gitu. Nah, Ibunda Aisyah keluar dari situ untuk ke kamar mandi gitu ya. Pas ketika dia balik, rombongan udah pada pergi gitu. Dia ketinggalan rombongan, udah nggak ada siapa. Jam itu kan belum ada listrik ya, sendirian di situ gitu. Ketinggalan rombongan, dan yang ngangkat beliau tuh saking ringannya nggak kerasa kalau misalnya tuh Bunda Aisyah tertinggal. Nah di situ akhirnya ketinggalan rombongan. Intinya tuh Bunda Aisyah akhirnya ditemukan oleh seorang pemuda namanya Sofwan siapa gitu. Nah, dia akhirnya jalan bersama pemuda ini sampai ke rombongan Nabi tuh. Mereka jalan berdua, padahal sepanjang perjalanan nggak pernah ngomong, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ada interaksi sama sekali, karena pemuda ini menghormati dong Siti Aisyah itu istri Nabi, nggak menghargai, menghormati, dan Siti Aisyah juga menjaga kehormatan dirinya ya gitu. Akan tetapi tetap aja namanya netizen julid ya, tetap aja difitnah gitu. Namanya juga itu menjadi kesempatan bagi kaum munafik memfitnah Siti Aisyah gitu. Dan fitnahnya sih bukan fitnah secara langsung, cuma bilangnya tuh kayak gini. Mungkin ya kalau bahasa kita, coba ngapain ya seorang pemuda sama seorang wanita gitu yang cantik sepanjang malam berduaan gitu. Di perjalanan ngapain ya gitu. Terus ya namanya rumor lah, berkembang gitu sampai akhirnya Nabi tuh ini apa sih antara percaya dan enggak gitu. Maksudnya tuh bukan nggak percaya gitu. Di sisi lain Nabi tuh nggak percaya lah kalau Aisyah ada apa-apa gitu di jalan gitu. Tapi di sisi lain juga dia nggak ada bukti gitu. Jadi tuh Nabi sempat mendiamkan Siti Aisyah selama 1 bulan, sedangkan Siti Aisyah tuh sakit gitu ya. Nah, saat itu Rasulullah sebenarnya mau percaya, cuma mungkin ya pikir Rasulullah ya perempuan tetaplah perempuan yang hatinya sedalam samudra, yang kita tidak akan tahu hatinya sebelum menyelam ke dalamnya. Pokoknya Rasulullah ragu deh. Nah, Rasulullah minta pendapat kepada Zainab. Ya Zainab, bagaimana pendapatmu mengenai kasus Aisyah gitu. Dan Siti Zainab ini dengan tegas bilang kalau misalnya, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat keburukan pada diri Aisyah gitu. Jadi tuh intinya si Siti Zainab ini dengan kebersihan hatinya, beliau tuh yakin kalau Siti Aisyah tuh tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah gitu. Disinilah terlihat bahwa Siti Zainab tuh hatinya sangat bersih gitu, nggak 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 terpengaruh omongan orang di luar tuh udah rame gitu ngomongin Siti Aisyah ada skandal, beliau tetap yakin gitu kalau Siti Aisyah tuh, dan itu tuh berhasil menenangkan hati Rasulullah gitu. Kemudian diceritakan juga kalau Siti Zainab ini terkenal dengan banyaknya ibadah beliau gitu, sampai Aisyah tuh mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat wanita yang sangat baik agamanya, paling bertakwa kepada Allah, paling jujur perkataannya, dan paling penyayang selain Zainab binti Jahsy gitu. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad, Zainab juga sangat konsisten mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah jadi berpesan kepada istri-istrinya kalau ketika saya sudah meninggal janganlah kalian bepergian gitu. Sampai akhir hayatnya Siti Zainab tidak pernah mengendarai untanya, nggak pernah kemana-mana gitu. Sampai dia tuh sepeninggal Rasulullah,
nggak pernah berangkat haji lagi. Kemudian saking senangnya bersedekah ya, ketika mau meninggal pun, sampai saking senangnya bersedekah, beliau tuh sampai tidak mau menerima uang subsidi dari negara gitu. Jadi beliau ini hidup di zaman Rasulullah, kemudian zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini dikasih ada kebijakan baru bahwa istri-istri Nabi itu harus disubsidi gitu. Nah, Zainab ini sama sekali nggak mau menerima subsidi dari Umar bin Khattab ketika padahal itu hak dia gitu ya. Padahal itu hak beliau ketika beliau mendapat jatah dari Baitul Mal gitu, jatah subsidi untuk Nabi, beliau bagi-bagikan lagi ke semua orang sampai di akhir hayatnya pun dia sudah menyiapkan kain kafan sendiri gitu. Dia bilang sama kerabatnya gitu kalau saya sudah menyiapkan kain kafan sendiri gitu. Jadi tuh kayaknya Siti Zainab udah feeling gitu. Kalau sebentar lagi kematian akan menjemputnya sendiri bilang saya sudah punya kain kafan sendiri tapi pasti nanti khalifah menyiapkan kain kafan untuk saya maka sedekahkanlah salah satunya dan kain penutup jenazah saya juga tolong sedekahkan sampai harta terakhirnya pun dia sudah amanatkan untuk disedekahkan saking semangatnya bersedekah gitu. Kemudian ketika Rasulullah meninggal tuh, Rasulullah bilang ke istri-istrinya gitu ya, nanti setelah saya meninggal, yang paling dekat denganku adalah orang yang paling panjang tangannya. Jadi maksud Rasulullah tuh setelah Rasulullah meninggal nanti yang paling cepat menyusul beliau di antara istri-istrinya adalah orang yang paling panjang tangannya. Jadi ketika setelah sepeninggal Rasulullah, kalau istri-istri beliau berkumpul, beliau selalu para istri Nabi selalu mengukur panjang tangannya. Siapa nih tangannya yang paling panjang nih gitu lah gitu. Nah itu nggak ada yang tangannya paling panjang gitu ya, so aja lah. Apalagi si Bunda Zainab karena perawakannya tuh pendek gitu, jadi tangannya nggak mungkin panjang ya, orang tubuhnya pun pendek gitu. Akan tetapi ternyata beliaulah yang istri yang paling cepat menyusul Nabi Muhammad. Barulah paham gitu istri Nabi Muhammad kalau ternyata tuh yang dimaksud panjang tangannya itu bukan panjang tangan sentimeternya, tapi maksudnya adalah tangan yang paling banyak bersedekah. Keutamaan beliau yang lain, Allah muliakan dengan menyebut pernikahannya dengan Nabi dalam Al-Quran ya. Salah satu yang paling fenomenal itu keutamaan beliau itu Allah menikahkannya di langit ketujuh. Itulah kemudian bagaimana tadi kisahnya Zaid bin Harisah ya. Zaid bin Harisah itu setelah bercerai dari Zainab menikah lagi dengan Ummu Aiman. Beliau adalah salah satu pengasuh Nabi dan dari pernikahannya lahirlah Usamah bin Zaid yang nantinya menjadi panglima perang. Menjadi panglima perang paling berani di zamannya gitu. Jadi ketika beliau punya anak ya, Rasulullah sangat bahagia sekali. Sangatnya tuh Rasulullah tuh yang waktu itu lagi sedih karena kalah perang tuh langsung bahagia gitu karena mendengar berita kelahiran dari anaknya Zaid bin Harisah. Sampai Rasulullah panggil Usamah itu anaknya Zaid bin Harisah dipanggil sama Rasulullah manggilnya Hibbi wa benil Hibbi, artinya kesayangan dan anak dari kesayangan aku. Jadi cucunya ini si Usama ini adalah Rasulullah manggil dia ini adalah kesayanganku dan anak dari kesayanganku. Gitu. Jadi sampai pada zaman Umar bin Khattab kalau pembagian ghanimah itu jatahnya Usamah itu lebih besar dari jatahnya anaknya Umar bin Khattab, bahkan lebih besar dari jatahnya Umar bin Khattab, sampai anaknya Umar bin Khattab tuh komplain ke bapaknya gitu. Kenapa bagian Usamah tuh selalu lebih besar gitu. Tapi kata Umar bin Khattab, kamu tahu nggak, karena bapaknya Usamah itu adalah kesayangannya Nabi. Nabi lebih sayang berkali-kali lipat kepada bapaknya Usamah dibandingkan kepada saya, maka jatah dia harus lebih besar karena dia adalah kesayangannya Nabi Muhammad. Gitu Mbak cerita kita kali ini. Panjang juga ya.
Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadikan kita semangat untuk membaca sirah-sirah sahabiah yang lain gitu. Dan hikmahnya mungkin salah satunya adalah dalam keadaan apapun, meskipun itu sulit, meskipun itu berat gitu, tapi ketika kita tetap berada dalam dalam jalannya Allah, kita tetap berada di jalan Allah, tetap melaksanakan perintah Allah, dan tetap menjauhi larangannya, meskipun itu berat, meskipun itu susah, yakinlah bahwa akhirnya kita akan happy ending. Seperti kisah Ibunda Zainab yang harus menikah dengan Zaid dulu, tapi beliau tetap sami'na wa ata'na atas ketetapan Nabi dan menemukan padahal dan ternyata Allah punya rencana yang lebih indah untuk beliau. Sekian dari saya Mbak. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi, mohon maaf. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Siapa tadi Mbak MC-nya ya? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.